Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nursia Pramesti, NPM 20 Kesambaka 01 Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membacakan materi ke-6 dari Filsafat Hukum Islam yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law, dan yang terakhir, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengajian secara mendalam terhadap hukum Islam. 3. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. 4. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri dan filsafat syariah. Filsafat tasyri, filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam; Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam; Usul al-Ahkam, pokok hukum Islam atau Mashadir al-Hakam, sumber-sumber hukum Islam; Maqasid al-Hakam, tujuan-tujuan hukum Islam; dan yang terakhir, Qawaid al-Hakam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah Asrar al-Hakam, rahasia-rahasia hukum Islam; Kashaish al-Hakam, ciri-ciri hukum Islam, ciri-ciri khas hukum Islam; Mahasin al-Hakam, keutamaan-keutamaan hukum Islam; dan yang terakhir, Tawabi al-Hakam, karakteristik hukum Islam. Itu merupakan materi pertemuan ke-6. Saya akhiri, wabillahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.